Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang ikhlas, pujian yang tinggi, pujian kecintaan pengagungan hanya kepadanya. Kemudian salawat dan salam atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Wa huwa uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang terbaik untuk seluruh manusia. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di salah satu rumah dari rumah-rumahnya. Wa huwa makanu fil afdhalul makan fil ard. Rumahnya yaitu masjid, tempat yang paling afdal di muka bumi ini. Bahkan paling afdalnya untuk menimba ilmu, untuk menuntut ilmu, di mana dari rumah Allah Subhanahu wa taala ada padanya ketenangan jiwa, yang mana orang yang berada di rumahnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menyebut orang tersebut, menyebut nama orang tersebut, dan para malaikat membentangkan sayap-sayapnya memintakan ampunan terhadap orang yang senantiasa menimba ilmu di rumahnya, dan orang-orang yang melakukan amal ibadah di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, itu masjid. Kita melanjutkan dari pembahasan terdahulu apa yang kita telah sampaikan dari perkara adabul isyrah, adab-adab pergaulan, adab-adab persahabatan. Sebagaimana yang kita terangkan bahwasanya dari hak seorang suhbah, dari hak seorang bersahabat apa? Hendaknya dia mengetahui hak-haknya. Apa dari hak tersebut? Apa dari hak tersebut? Haknya adalah orang yang berkawan, zumala karik. Pertemanan persahabatan itu bagaikan apa? Perbudakan. Bagaikan perbudakan. Maka antum siap-siap menjadi budaknya. Karena itu adalah hak daripada hukuk ashab, hak-hak dari pertemanan. Antum siap menjadi budak dia, dan dia siap jadi budak antum. Itulah namanya pertemanan. Tapi kalau pertemanan hanya mengambil manfaat saja, maka ini bukanlah sebagai pertemanan. Ini bukanlah dari pertemanan. Pertemanan kita telah jelaskan ada 3 pertemanan. Apa pertemanan itu yang 3? Sahibul ladza, sahibul fadila. Iya. Ada pertemanan disebabkan hanya berlezat-lezatan saja, menginginkan keinginan apa yang dia inginkan. Dan ada pertemanan yang pertemanan itu dengan kemuliaan dan keutamaan. Dia menginginkan kemuliaan darinya, dan yang temannya pun menginginkan kemuliaan dari kawannya tersebut. Itulah yang paling terbaik dari pertemanan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Ini telah kita baca, namun kita ulangi. Wa min muwafaqatul ikhwan, senantiasa mencocoki saudaranya. Wa min haqillatul khilaf li ikhwani, di antaranya adalah jarang dia berselisih kepada saudaranya. Walazum muwafaqatihim fima yuhibbuhu ilmu asy-syari'ah, dan harus dia mencocoki saudara-saudaranya terhadap apa-apa yang ilmu syariat itu menganjurkan untuk melakukan hal yang demikian. Qala Abu Usman, muwafaqatul ikhwan khair min syafaqati alaihim. Jadi
mencocoki, menyesuaikan teman-temannya, itu lebih baik daripada dia memberikan kasih sayang atasnya, memberikan berbelas kasih padanya. Jadi kita ketika selama tidak ada pelanggaran syariat, intabi, selama tidak ada pelanggaran syariat di dalam pertemanan, maka kita senantiasa tanazul, senantiasa kita mengalah. Bahkan orang yang ada pelanggaran syariat saja bisa kita maafkan, apalagi kalau hanya sekedar pelanggaran syariat yang sedikit. Ada yang pelanggaran syariat yang lebih besar, itu bisa dimaafkan, bisa ditolerir. Dia ajak kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke jalan yang baik. Apalagi kalau hanya permasalahan dunia antum berselisih, la haula wala quwata illa billah. Jangan. Persaudaraan itu tidak ternilai dengan dunia dan apapun. Persaudaraan itu tidak bisa dinilai dengan dunia dan apapun. Bahkan persaudaraan yang hakiki disebutkan oleh para ulama, al-ukhuwah fid din. Al-ukhuwah fid din, persaudaraan di dalam agama itulah hakikat daripada persaudaraan. Kalau fil ansab, pinasab, bisa saja saudaranya antum orang fasik, orang kafir, orang munafik, maka tidak ada manfaatnya. Persaudaraan yang seperti itu terputus darinya. Tapi persaudaraan dalam agama itulah yang hakikat daripada persaudaraan. Itulah hakikat daripada persaudaraan. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Banyak orang-orang kafir, dia dari para sahabat terdahulu, dia bersaudara, tapi saudaranya yang lain apa? Kafir. Ada yang ayahnya kafir, ada yang ibunya masih kafir, dan lain sebagainya. Maka persaudaraan satu nasab itu tidak menjamin, tapi persaudaraan agama itulah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dalam kehidupan ini. Itu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dalam kehidupan ini. Maka seseorang diuji dari saudaranya, dari orang tuanya, diuji dengan ibunya, dengan anak-anaknya. Diuji dia di dalam agama. Apakah dia masih bisa bertahan dalam agama tersebut atau mengikuti daripada sanak keluarganya yang menyimpang dari agama. Kemudian berikutnya, alhamdu ala tsana. Alhamdu ala tsana, memuji saudaranya. Memuji dengan pujian yang ada pada dirinya, tapi memuji ini tidak boleh berlebihan. Karena kalau dia berlebihan jadi gulu. La taglu fi dinikum, jangan kalian gulu di dalam agama kalian. Baik kalian memuji guru kalian, memuji teman kalian, jangan. Puji saja sekedarnya. Kalau ingin cinta kepada saudaranya, kepada guru-gurunya, kepada kawannya, cinta sekedarnya, jangan terlalu berlebihan. Karena yang demikian berlebihan itu tidak baik di dalam agama. Baik dari sisi persaudaraan, pertemanan, itu tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Yang kita boleh berlebihan, cinta adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Tapi kalau sesama makhluk, biasa-biasa saja, cintai sekedarnya. Disuruh mencintai sekedarnya. Yang kita boleh berlebihan cinta adalah selama di dalam batasan syariat, ada cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Cukup itu yang menjadi tolak ukur pegangan kita. Minha an yahmadahum ala husni thanaihim wa illam yusa'idhum bil yad, liqauli alaihi salam, niyatul mu'min ablagu min amalihi. Qala Aliun karramallahu wajha. Ini karramallahu wajha ini dipakai istilah orang-orang Syiah karena beliau ada sedikit tasyayyu, ada sedikit beliau terhadap ahlul bait berlebihan terhadap ahlul bait. Maka beliau mengatakan Aliu karramallahu wajha, yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan wajahnya. Qala Aliun karramallahu wajha ma lam yahmil akhahu ala husni niyyati lam yahmadhu ala husni san'atihi. Kata beliau rahimahullah ta'ala, diantaranya memuji saudara-saudaranya
atas pujian yang pantas baginya. Ya, ketika seseorang memuji, hendaknya juga dia memuji, tapi pujian itu hanya sekedarnya yang memang pantas untuk dipuji. Jangan memuji, Masya Allah dia orangnya paling berilmu nih, Masya Allah dia orangnya paling dermawan, Masya Allah dia orangnya paling baik sekali. Enggak begitu cara memuji. Memuji itu sekedarnya. Memuji itu dengan pujian apa? Masya Allah orangnya dermawan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan dia. Seperti itu cara memuji. Memuji biasa saja, didoakan. Cara memuji itu didoakan. Nanti kita akan terangkan. Dan apabila ada dari seseorang itu apabila dari seseorang itu ada yang dipuji, maka yang dipuji itu juga balik memujinya. Balik memuji. Misalnya dipuji, antum dipuji, Masya Allah orang ini adalah antum, Masya Allah sudah banyak melakukan kebaikan. Begitu juga antum demikian. Begitu juga antum. Begitu tata caranya dalam berteman. Atau ketika seseorang dia mengatakan, Masya Allah baik sekali, antum sudah banyak bersedekah, jazakumullah khairan, wa anta jazakumullah khairan. Antum juga orang yang banyak bersedekah. Senantiasa saling memuji, senantiasa saling memuji. Maka yang demikian, idza thanna alaik thanna alaih. Apabila kamu dipuji, maka kamu juga memujinya. Apa ayat yang berkenaan dengan ini? Harus seimbang. Oleh sebab itu pertemanan itu seimbang. Pertemanan itu sangat seimbang, baik dari sisi harta maupun dari sisi pertemanan. Baik dari sisi akhlak pun seperti itu. Ayatnya berkenaan dengan mizan. Apa ayatnya yang menunjukkan ini? Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Celakalah orang-orang yang apa? Mutaffif, apa? Berlaku curang. Yang mana apabila dia ingin menimbang kepada manusia, ingin mengurangi timbangan manusia, dan apabila dia ingin dia ditimbang, ingin dilebihkan. Kata para ulama, ini ayat ini, apabila ada orang yang suka dipuji, maka dia tidak suka memuji orang lain. Dia suka dipuji, tapi dia tidak suka memuji orang lain. Masuk di dalam ayat ini. Ini ayat ini diterangkan oleh Syekhuna Ba Musa hafizahullah ta'ala tentang ayat ini. Apabila engkau memuji, puji temanmu. Apabila temanmu memuji, puji lagi dia. Seperti, tapi tidak berlebihan. Ini dari sisi timbangan ya. Memang benar-benar syariat ini sempurna, seimbang sekali. Seimbang sekali. Bahkan disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala dari tafsir ayat ini, begitu juga orang-orang yang mujadalah, mudhaharah, orang-orang yang berjidal, orang-orang yang berdiskusi. Munadharah, bukan mudhaharah, munadharah, orang-orang yang berdiskusi. Apabila dia berdiskusi harus seimbang. Jangan dia berdiskusi dia saja yang ingin menang, hujahnya saja, tapi tanpa memberikan apa? Memberikan kesempatan kepada lawan diskusinya. Ini juga tidak benar. Ini disebutkan oleh beliau. Apabila dia berhujjah harus dia seimbang. Apabila dia berhujjah harus dia seimbang. Dia memberikan kesempatan kepada lawan hujjahnya. Begitu juga dia pun diberikan kesempatan oleh lawan hujjahnya. Masya Allah. Dari sisi itu sampai beliau menerangkan hal yang demikian. Benar-benar syariat ini sempurna, benar-benar sempurna, Masya Allah. Dari ayat yang mulai ini kita mendapati faedah. Diterangkan oleh para ulama, celaan dari ayat di awal ayat itu hanya dua. Celaan di dalam ayat itu cuma dua, yaitu di ayat wailul lil mutaffifin, celakalah. Kemudian wailul
wailul likulli humazatil lumazah. Yang pertama celaan terhadap orang yang menakar. Yang kedua celaan terhadap apa? Orang yang pengumpat, pencelah. Kata beliau, ini memberikan dua faedah. Yang pertama berkenaan dengan harta, jiwa harta seseorang. Berkenaan dengan harta seseorang, yaitu tentang wailul lil mutaffifin. Ini tentang harta. Dicela seseorang mengambil harta orang lain tanpa hak, bighairi hak. Ini dosa besar karena ini celaan. Di awal surah disebutkan. Yang kemudian yang kedua, wailul likulli humazatil lumazah. Ini celaan terhadap kehormatan seseorang. Mencela kehormatan seseorang haram hukumnya. Min kabairudz dzunub, termasuk dosa-dosa besar. Termasuk dosa-dosa besar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, inna dima'akum wa amwalakum haramun ka hurmati yaumikum hada wa fi baladikum hada wa fi apa? Ka hurmati yaumikum hada wa fi baladikum hada. Sebagaimana haramnya harta-harta darah kalian, harta-harta kalian itu haram hukumnya, sebagaimana haramnya di negeri kalian ini, di tempat kalian ini, di hari yang ini, haram hukumnya. Begitulah kedudukannya. Di kota Mekah, di haram, boleh tidak menumpahkan darah? Membunuh binatang saya tidak boleh, apalagi menumpahkan darah kaum muslimin. Kehormatan kaum muslimin lebih dari itu. Mencelanya, mengumpatnya, mencacinya, menggibahnya, itu tidak boleh. Apalagi kalau dia bersaudara, sudah mengatakan ikatan persaudara, atau dia mengatakan uhibbuka fillah, dia sudah mengatakan anak cinta kepada engkau karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah engkau menyakitinya sedikit pun. Kalau antum sudah mengatakan aku cinta kepadamu karena Allah Subhanahu wa taala, itu tidak pernah dia pernah menyakiti hatinya. Itu agama benar-benar menjaga apa? Persaudaraan ini. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, dia mengatakan, in lakita Allah bi 70 dzamban fima bainaka wa bain Allah ta'ala ahwanu 'alaik min an talqahu bi dzambin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Kata Sufyan Ats-Tsauri, dia mengatakan, engkau berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 70 dosa. Dengan 70 dosa, antara dosa itu antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala itu lebih ringan. Lebih ringan dosanya daripada engkau bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala lalu melakukan satu dosa kepada makhluk. Engkau melakukan dosa kepada makhluk. Kenapa? Karena dosa yang engkau lakukan kepada makhluk itu nanti pahalamu akan diambil dan engkau akan mengambil kesalahan-kesalahannya dia. Kalau antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala, langsung Allah bisa ampuni antum. Allah bisa memaafkan antum. Tapi kalau antara makhluk, tunggu dulu. Apakah dia ridho? Kalau dia ridho, berarti antum tetap aman. Tapi kalau dia tidak ridho, maka antum akan mengambil dosa-dosa dia, kesalahan-kesalahan dia, dan dia akan mengambil pahalanya antum. Berat. Maka kehormatan manusia itu dijaga, harta-harta manusia itu dijaga. Ini penting sekali. Ini Masya Allah faedah yang disebutkan oleh para ulama. Begitu juga dari faedah ini menunjukkan bahwasanya keadaan apapun yang manusia pernah ditolong darinya, maka hendaknya dia bersyukur dan memuji orang yang menolongnya. Bersyukur dan memuji orang yang menolongnya. Kata beliau, di antaranya adalah engkau memujinya terhadap apa-apa yang
dia telah melakukan kebaikan atas pujian kebaikan yang ia lakukan kepadamu. Jika engkau tidak bisa membantu ia dengan tanganmu, maka kalau antum tidak bisa membantu dia, antum sudah dibantu, antum tidak bisa bantu dengan tangan, dengan jeripaya antum, maka bantu dengan lisan. Puji dia. Selalu engkau mengatakan, Masya Allah si fulan, dia telah berbuat baik kepadaku. Meskipun dia disakiti, meskipun antum disakiti, tetap antum ingat kebaikannya. Ini yang kita terangkan bahwasanya ketika Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala menyebutkan para ulama itu lisannya ngeri sekali terhadap terhadap para ulama, para a'imah. Tapi para ulama mengatakan dia adalah pembela sunnah. Dengan kesalahannya itu bisa tertutupi dengan kitab-kitab yang memberikan manfaat kepada seluruh kaum muslimin. Masya Allah. Kalau kita satu kesalahan dicari terus sampai benar-benar habis orang itu. Sebaiknya jangan. Apalagi ketika antum berselisih, antum meninggalkan saudaranya antum, Masya Allah, hanya permasalahan dunia, hanya permasalahan kecil, antum berselisih, antum tinggalkan persaudaraan itu yang antum sudah bangun 5, 6 sampai 10 tahun. La haula wala quwata illa billah. Kenapa kok bisa seperti itu? Maka oleh sebab itu di sini kita belajar pentingnya belajar bersaudara, belajar pertemanan, bagaimana mempererat persaudaraan. Kemudian liqaulihi alaihi salatu wassalam, dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, niatul mu'min ablaq min amalihi. Niat seorang mukmin itu melebihi daripada amalannya. Niat seorang mukmin itu melebihi daripada amalannya. Apabila dia tidak meniatkan, maka itulah yang anfa. Dia sudah berniat untuk berlaku baik, meskipun dia enggan atau masih dia ada rasa-rasa gengsi kepadanya, maka itulah yang terbaik. Karena niat yang baik itu mendatangkan husnudzon, mendatangkan sangkaan yang baik pula. Maka dia lebih ablaq, melebihi daripada sebuah amalan. Meskipun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala, Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah. Di sini ada seorang rawi namanya Hatib ibnu Abbad ibnu Dinar. Sebagian mengatakan dia adalah dhaif. Tapi Imam As-Sakhawi rahimahullah taala itu menguatkan hadis ini dengan syawahid. Begitu juga Al-Munawi rahimahullah taala. Jadi hadis ini bisa dikategorikan hasan bis syawahid. Bisa hasan dengan syawahid yang ada. Qala Ali radhiyallahu an, beliau mengatakan, siapa saja yang tidak bisa membawa saudaranya kepada niat yang baik, siapa saja yang tidak bisa membawa saudaranya kepada niat yang baik, maka dia juga tidak bisa membawa saudaranya kepada perbuatan yang baik. Ya, kalau sudah tidak ada niat yang baik terhadap saudaranya, maka sangkaan yang baik pun tidak ada pula pada saudaranya. Niat baik itu mendatangkan sangkaan yang baik pula. Niat yang baik itu mendatangkan perbuatan yang baik pula kepada saudara. Tapi kalau sudah su'udzon, maka perbuatan itu selalu mencari apa yang dia dapatkan celah untuk bisa menjatuhkan dia. Maka ini dilarang oleh syariat. Jangan. Ketahuilah wahai para ikhwah wa akhwat, bahwasanya persaudaraan dalam agama itu lebih utama daripada segalanya. Persaudaraan di dalam agama itu lebih utama dari segalanya. Apabila salah seorang dari kita telah memberikan kebaikan sekecil apapun, dia telah memberikan engkau makan atau minum, maka ingatlah ini sampai akhir hayatnya antum. Ingatlah kebaikannya seolah-olah ia telah memberikan kebaikan yang lebih dari segalanya.
seolah-olah ia telah memberikan kehidupan yang lebih dari segalanya. Dan ketika engkau telah diberikan sesuatu, maka ucapkanlah jazakumullahu khairan. Ucapkan itu. Sebagaimana datang hadisnya dari Nabi SAW, kata Nabi SAW, man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad balagha fi sana. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang telah mendapatkan kebaikan dari seorang hamba atau dari seorang saudaranya, lalu ia berlaku baik, dia mengatakan jazakumullahu khairan, berarti ia telah sampai kepada derajat memuliakannya. Maka jazakumullahu khairan ini adalah perkara yang sangat mulia, perkara yang sangat baiknya. Sebaik-baik manusia yang bersyukur adalah dia mengucapkannya kepada orang yang telah membantunya. Dan sebaik-baik orang yang bersyukur adalah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Atau dia boleh mengucapkan jazakallahu khairan wa khairul jaza, atau a'taqallahu khairan, atau a'taqallahu khairan fid dunya wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan engkau kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, itu balasan yang paling baik. Umar bin Khattab juga menerangkan, kata Umar bin Khattab, "Lau ya'lamu ahadun ma la fi qawlihi li akhihi jazakallahu khairan la aktsara minha ba'dukum li ba'din." Seandainya seseorang itu mengetahui apa yang terkandung dari ucapan saudaranya jazakumullahu khairan, maka pasti mereka itu lebih banyak memperbanyak kalimat tersebut. Karena itu ada kalimat yang mulia, yang mana ucapan kebaikan itu, doa kebaikan kepada saudaranya kaum muslimin, itu kembali kepada dirinya sendiri. Setiap doa itu kembali kepada dirinya sendiri. Oleh sebab itulah hendaknya seseorang berdoa kebaikan kepada saudaranya, kecuali orang-orang yang dizalimi. Kecuali orang-orang yang dizalimi. Karena orang-orang yang dizalimi itu pasti akan diijabahi doanya dan akan kembali kepada orang yang menzalimi. Akan kembali kepada orang yang menzalimi. Nah, sampai jam berapa ini? Hah? Tanya jawab ya. Ini ada a'tikum hadiyatan. Man yaktubu hadhihi al-fa'idah. Yang di belakang dulu. Saya mau tanya yang di balik hijab. 2 judul yang kita sampaikan. Apa 2 judul yang kita sampaikan barusan? 2 bab. Ini ada 2 bab yang Anda baca. Hah? Iya, insyaallah ditunggu jawabannya. Jawabannya ditunggu, nanti ditulis. Hah? Oh, saya kira ini. Sembarang, karena itu oleh berarti khair insyaallah. Ayo, siapa? Siapa yang belum pernah dapat hadiah? Yang belum pernah dapat hadiah? Belum pernah dapat hadiah sudah ini? Hah? Tidak pernah? Belum pernah? Apa ucapannya Sufyan Ats-Tsauri? Hah? Kenapa? Hah? Ya. Berapa? Sepenuh dosa. Ana tidak bilang sepenuh dosa tadi. Ada pernah bilang sepenuh dosa? Iya, berjumpa dengan Allah dengan 70 dosa. Nah, Hasan. Engkau berdosa satu kepada Allah, tapi engkau kepada
Coba dibaca baik-baik. Jika engkau berjumpa kepada Allah dengan 70 dosa, lebih baik daripada engkau berjumpa kepada Allah yang melakukan dosa satu dosa kepada makhluk. Perbaiki tulisannya, tidak apa-apa. Khair insyaallah. Yang mana antum pilih? Satu-satu saja. Ini satu, sepertinya satu ya. Tidak tiga-tiganya kan? Iya, satu. Pilih satu, yang mana? Hah? Yang ini, yang banyak. Oh, dia pilih yang banyak. Khair insyaallah. Semoga Allah memudahkan. Yang belum. Kalau yang sudah, tidak usah kalau yang sudah. Sebutkan siapa yang belum? Siapa yang belum? Ini banyak hadiahnya, angkat tangan semua. Kemarin dong angkat tangan. Siapa yang belum? Ini belum? Enggak, yang belakang. Siapa yang belum? Itu belum pernah. Shahihul Quran Surah. Sebutkan 2 ayat yang berkenaan dengan celaan di awal ayat, dan kemudian celaan terhadap apa? Iya, terus yang satunya? Yang satu, ayat 1 berkenaan dengan celaan apa? Dengan harta, mengambil harta yang lebih dari timbangan, menimbang. Terus yang kedua, kehormatan, celaan terhadap kehormatan saudara. Nah, celaan terhadap kehormatan manusia. Yang mana mau dipilih? Wah, banyak yang suka besar. Keren. Iya, yang dapat hadiah berkahnya berbagi ya. Siapa lagi? Yang belum pernah, siapa yang belum pernah? Jangan yang double. Hah? Siapa yang belum pernah? Ini. Siapa namanya antum? Hah? Siapa? Hah? Hah? Aunullah. Aun. Sudah? Sudah? Belum pernah? Belum pernah. Apa hadisnya Nabi SAW kita sebutkan? Hah? Bukan, niat hadis Nabi SAW. Ya. Niat seorang mukmin itu melebihi daripada amalannya. Siapa yang meriwayatkan? Khair insyaallah. Tidak apa-apa, yang penting sudah dicatat hadisnya ya, insyaallah. Itu diamalkan. Yang mana mau dipilih? Hah? Iya, yang mana mau dipilih? Yang 3 katanya. Oh, yang 3. Ya, bagi-bagi sama temannya. Sudah ada jawabannya di belakang? Belum ada? Ada 2 bab. 2 bab yang ana sebutkan. Siapa lagi yang belum?
Nggak, itu yang belakang itu, yang baju kuning. Angkat tangan tadi. Awas kalau nggak bisa. Mencatat tadi enggak? Tadi mencatat? Iya. Apa ucapannya Ali bin Abi Thalib? Enggak ada? Enggak ada. Khair insyaallah. Ayo. Hendak ya Pak. Apa ucapannya Ali bin Abi Thalib? Nah. Hasan. Masya Allah. Mau pilih yang mana Pak? Ada pilihannya, ada 5. Hah? Yang ini? Yang ini? Oh. Khair insyaallah. Ayo, siapa bapak-bapaknya? Siapa bapak-bapaknya yang siap? Khair insyaallah. Kalau Nabi tahu ya. Kalau Nabi. Ayo, siapa lagi? Ayo saya, itu kan yang anak saya, saya lagi. Mana antum? Antum belum pernah? Ya, coba antum. Apa ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jazakallahu khairan? Hadisnya. Ayo Pak. Bisa. Enggak, yang belum pernah. Jangan yang double-double. Enggak, yang di depan. Ini jawabannya senantiasa mencocok ke saudaranya, menyesuaikan dan memuji saudaranya, tapi jangan terlalu berlebihan. Ahsan. Ini dikasih hadiahnya ini. Ini ada hadiah, mau coklat kasih juga saudara. Iya. Iya. Khair insyaallah. Siapa yang hafalannya lebih banyak? Enggak, yang itu sudah. Enggak, antum. Apa yang tadi Nabi disampaikan ayat hadisnya tentang ucapan jazakallahu khairan? Mansuni ya? Hah? Terus mansuni ya? Mansuni ma'rufun. Hah? Terus faqala falyakul nama masalah li fa'ilihi jazakallahu khairan. Ahsan. Terus enggak apa-apa, enggak masalah, tapi dihafal lagi ya, kasih hadiahnya. Yang mana, mau pilih yang mana? Hah? Ini yang di tengah lagi, jangan di sini terus. Yang di tengah lagi, di tengah enggak pernah, di sana tengah belakang. Itu yang pakai kulanso sudah pernah dikasih hadiah? Belum? 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 Sudah? Sudah atau belum? Sudah? Belum? Apa kitab yang kita kaji dan siapa pengarangnya? Hah? Ada boleh istirahat. Siapa pengarangnya? Kalau jawabnya setengah, dikasih setengah saja. Siapa pengarangnya?
bantu yang di sampingnya. Siapa pengarangnya? Iya. Hah? Ibnu Arabi. Oh, Ibnu Arabi itu orang sufi. Hah? Hah? Abu Barakat. Abu Barakat. Siapa yang ini? Siapa yang bisa bantu? Siapa pengarangnya? Iya, dari tadi angkat tangan. Siapa? Hah? Nah, bukan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bukan pengarang kitab. Iya. Hah? Pengarangnya Abu Barakat man? Muhammad Al-Ghazali. Bagi dua ya. Karena dia jawab setengah, dan jawab setengah. Keren insyaallah, kasih. Ambil, bagi dua. Satu lagi, satu pertanyaan. Apa yang diucapkan? Enggak. Siapa yang belum pernah? Iya, antum belum pernah. Apa yang diucapkan oleh ucapan daripada Abu Utsman? Ucapan dari Abu Utsman. Antum mencatat atau tidak? Mencatat atau tidak? Yang tidak mencatat tidak boleh menjawab. Siapa yang mencatat? Tadi mencatat. Sudah pernah dapat hadiah? Apa ucapan dari Abu Utsman? Apa yang diucapkan? Ayo, siapa? Itu yang di belakang tadi. Ucapan Abu Utsman. Tidak ada yang mencatat. Tadi sudah kan? Hah? Sudah dapat tadi kan? Iya. Siapa yang dapat hadiah tadi? Itu, antum sudah? Oh, apa ucapannya Abu Utsman? Seorang mukmin melebihi dari amalannya. Lain, bukan itu. Iya, antum yang pakai peci, kopi ya? Hah? Nah, bukan itu. Abu Utsman, siapa yang mencatat? Hah? Hah? Kenapa? Di antaranya memuji saudaranya. Ucapan Abu Utsman. Ini sudah pernah dapat hadiah dulu. Iya kan? Jangan double-double. Siapa yang menulis ucapan Abu Utsman? Hendakumul aba, para bapak. Siapa yang memuji, yang mencatat ucapan Abu Utsman? Siapa? Tidak ada yang mencatat. Khair insyaallah. Ya, ayo. Bukan itu. Bukan itu. Abu Utsman. Qala Abu Utsman muwafaqatul ikhwan. Mencocoki saudaranya. Siapa yang menafsirkan
Ayat wailul lil mutaffifin. Apabila dia berdiskusi, tadi saya sebutkan yang menafsirkan. Apabila dia berdiskusi, hendaknya dia memberikan kesempatan kepada lawan diskusinya. Siapa yang menafsirkan ayat ini? Sudah dapat? Enggak. Ayo, sudah pernah dapat hadiah? Sudah. Yang belum siapa? Ayo. Antum. Ayo, siapa yang belum? Ayo cepat, ini gampang sekali. Saya kasih orang Ustaz. Hah? Saya mau oke. Nanti saya kasih orang. Sebentar, saya butuh anak-anak. Ayo. Apabila dia ya. Antum dah mencatat antum. Siapa yang mencatat? Apabila dia berdiskusi, maka dia memberikan kesempatan kepada lawan diskusinya. Bukan. Ayo, gampang sekali ini. Iya. Siapa? Siapa? Said. Sedikit lagi. Si Said. Salah huruf kita balik. Salah huruf, salah orang. Ayo, siapa lagi? Satu. Cepat baru kita sholat ini. Gampang sekali ini, subhanallah. Hah? Sudah dapat hadiah? Sudah pernah? Siapa? Hah? Siapa? Syair. Saya tidak pernah bilang syair. Syair. Iya, hendak ya. Sya'bi lagi. Saya tidak pernah. Ayo. Cepat. Ini gampang sekali nih. Iya. Ibnu Katsir saya tidak pernah sebut ke Ibnu Katsir. Ayo cepat. Iya. Coba antum nanti kasih. Si siapa? Hah? Syahi. Hah? Ahsan, ambil hadiahnya. Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Saya tidak pernah bilang syair. Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Silakan tafadhal. Demikian apa yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kekeliruan, kesalahan yang kita sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan mengampuni orang-orang yang mendengarkan kekeliruan, kesalahan tersebut. Wa akhiru da'wana subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala a'lam bissawab.